diriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Abbas daripada Rasul Nabi alaihi salatu wasalam. Dari pertama udah kemarin ya, pertama loh. Hari pertama hari apa itu? Hari pertama tuh ya, Allah jadikan Nabi Allah, ya Allah terima tobatnya Nabi Allah Adam. Siapa orang yang puasa di hari pertama, maka Allah akan puasa, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Hari kedua hari apa itu? Allah terima doanya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Siapa orang dia puasa di hari itu, ya maka Allah Ta'ala akan berikan dia puasa 1 tahun, ya. Dan Allah Ta'ala jadikan dia tidak maksiat walaupun seketik mata. Hari ketiga hari apa itu? Doa Nabi Zakaria alaihi salam. Siapa orang dari ketiga dia puasa, maka Allah akan kabul segala kepengenannya. Hari keempat hari siapa ya? Hari dilahirkannya Nabi Allah alaihissalam. Siapa orang dipuasa di hari 4, ya Allah Ta'ala hilangkan daripada kefakiran. Hari kelima Nabi Musa alaihissalam. Siapa orang puasa di hari itu, maka Allah akan bebaskan daripada sifat munafik dan Allah jauhkan daripada azab kubur. Hari keenam hari siapa? Ada Allah bukakan pintu-pintu kebaikan daripada nabinya. Siapa orang puasa di hari itu, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmah. Wala yu'adzabu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan azab dia untuk selama. Hari ke-7 wal yaumus sabi. Al yauma allazi yughliqu fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamadda ayyamal ashr. Wa man sama Waghliqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatahu lahu salasina baban minal yusri. Hari ke-7 itu hari, ya, yughliqu fihi abwabu jahannam, ya, Allah tutup pintu daripada pintu neraka jahannam. Wala tuftahu, nggak akan dibuka tuh pintu hatta tanidu ayyamil ashr, sehingga masuk tanggal 10. Pintu nggak dibuka tanggal 10. Makanya itu bulan mulia, dibilang bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan mulia. Siapa orang dipuasa di hari ke-7, Waghliqallahu anhu salasina baban minal usrin, maka Allah tutup 30 pintu daripada kesusahan. Wa fatallahu salasina baban minal yusrin, dan Allah buka 30 pintu-pintu daripada kemudahan. Puasa. Orang yang riyadhah dengan orang yang nggak riyadhah beda. Kalau kata Kiai Mahrus Ali, Pondok Pesantren Wirboyo, ilmu yang diriyadoi, yang ditirakatin, ame ilmu yang nggak ditirakatin beda. Ini untuk ilmu aku puasa. Hari Selasa aku nuntut ilmu, aku puasa itu ilmu. Itu jangan bangun hari Kamis doang, hari Senin doang. Itu misalnya Rabu itu puasa. Kan Rabu selesai itu bumi langit dibuat, itu puasa. Menuntut ilmu. Atau inti mau sekolah, atau inti mau kuliah. Gue puasain, gue cirakatin nih. Selama gue kuliah 6 tahun, gue puasa 6 tahun. Selama gue sekolah 6 tahun, gue puasain sampai 6 tahun. Kecuali tinggal puasa di hari tasrik. Ya, dalam pondok pesantren begitu ada. Dia puasain tuh namanya salawat. Apa salawat apa? Salawat dalil khairat. Puasa 3 tahun. Ya, dia puasa 7 tahun. Guru aneh 7 tahun puasa. Yang ada beliau di Semarang, di Subhan Idris. Ya, yang ngajarannya dulu di pondok. Mau 7 tahun, 3 tahun sampai sana apa nih, tidak doang ngajarannya sampai kelas berapa? 1 2 3 4 5 6. Langsung ya lahir di Baghdad.
Itu pernah di sana dengan ilmu. Paham? Kalau ilmu nggak dipuasain, ya, ilmu nggak kita puasain. Kita akuin aja. Nafsu kita gila, membara. Nafsu kita itu membara. Padahal tuh anak bisa nuntut ilmu, tapi kenapa ke orang bego ya? Itu nafsu. Nafsu bukan inti, bukan kita, bukan maunya kita. Buatan Allah yang paling indah cuma satu, manusia. Nah, insana fi asali tak. Paling indah buatan Allah di dunia hanya manusia. Hancur tuh manusia tadi. Sekolah 6 tahun, kuliah 6 tahun. Ya kan? Gak manfaat. Karena gak ditirakatin, paham ini? Kerja. Ya, kerja 12 tahun gak punya rumah. Karena gak ditirakatin. Tirakatin, paham? Hidup yang ditirakatin ame hidup gak ditirakatin beda. Ya kan? dia bisa perang lawan hawa nafsunya itu. Dia kerja dengan tirakatin gak punya apa-apa itu. Baru gajian, ada gajian, ya, udah apaan? Udah kredit motor. Baru gajian udah kredit motor. Baru masuk kerja ada kredit motor. Ya kan? Padahal gajinya belum cukup buat ini itu. Ntar aja dulu terus kredit. Kumpulin dulu. Nggak habis setahun bisa beli motor. Bukan ngirit, paham itu? Bukan ngirit. Waspada hidup zaman sekarang, bukan ngirit, bukan. Ya. Tapi apa? Prihatin, paham inti? Inti nggak pernah prihatin berdiri inti. Inti nggak pernah prihatin dengan banda inti. Akhir hidup inti nggak punya apa-apa. Nah, siapapun nggak pernah prihatin dengan dirinya, dengan waktu, dengan hidupnya, nggak prihatin gitu. Oh repot. Inilah fungsi agama. Fungsi agama nih. Diajarin prihatin. Apa prihatin? Tirakat. Tirakat ini kerja nih. Kerja di sini 3 tahun. Ya, tirakatin capek. Gue kerja, gue puasa. Ya, enak kalau ente biasa puasa Ramadan. Ya kata ente sering latihan, nggak ngaruh ente, paham ini? Ramadan nggak ngaruh puasa. Santai aja biasa, karena udah biasa puasa. Paham ini? Subhanallah. Terus lama-lama itu nggak bisa tirakat begitu. Ya, ada almarhum al-Maghfurah yang Marzuki Dahlan menjadi pondok pesantren itu yang kedua. Ya kan? Nanti jangan makan nasi selama 3 tahun. Jangan makan nasi selama 3 tahun. Tirakatin. Kenapa yang dimakan? Jangan nasi dah, mau jagung, mau apa kek? Jagung. Jangan nggak makan nasi, makan Indomie, jangan. Itu makan jagung aja udah. Pasti tuh orang jadi orang. Paham? Ini nanti tirakatin. Kalau nggak tirakatin repot. Ya kan? Makan mulu gitu. Ya, makannya dikit, tapi dikit-dikit makan jadi banyak. Wah, dikit-dikit makan jadi banyak, paham ini? Subhanallah. Tirakatin hidup. Tirakatin ini diajarin kita nih, paham? Itu kalau tirakatin hidup nih ngaji buat. Kita muda-muda, kita nggak mau tirakat, rugi nanti di akhir tua. Mungkin deh. Ya. Muda nggak pernah ngaji, tua kebegoan, kebodohan yang tidak akan bisa. Waduh, paham? Muda-muda inti nggak tirakat, muda-muda inti nggak ngaji, tua kebodohan yang nggak bisa dibayar lagi, kehancuran yang nggak bisa dibayar lagi, paham itu? Ya, tirakat, enteng hidup itu. Itu pas mau-maunya jadi itu inti tirakatin, hidup itu nggak semau-maunya, paham nggak? Bolo, ini nggak ajaran agama. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada nasi di rumah ini.
bilang nasi nggak masak. Sini Hajatul Kubra nggak banyak ngomong Rasulullah. Nggak makan, dari puasa. Lagi sholat Rasulullah pas rukuk, ya seorang manusia yang agung Nabi Muhammad SAW lagi rukuk. Sayyidina Umar bin Khattab dengar ada suara air kerotok, apaan itu ya? Surah air dari perut seorang mulia Nabi Muhammad SAW. Orang sholat ditanya, ya Rasulullah, ada suara apa? Suara perut saya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa ya Rasulullah? Ini perut belum diisi selama 3 hari. Perut belum diisi selama 3 hari, Bang. Rasulullah nggak ngejerit, perut nggak diisi selama 3 hari. Nggak ngejerit. Itu sunnah daripada Rasulullah SAW. Pasti orang yang sakti, orang yang hebat, orang yang luar biasa, pasti perbuatannya luar biasa. Kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, perbuatan kita harus luar biasa. Kita jangan lihat sunnah Rasulullah yang sholat dia kita nggak jalanin. Ya, kita nggak berani lapar. Itu Rasul 3 hari deh beliau nggak makan. Kita nasi putih doang, kita ada nasi putih. Nasi putih doang langsung jerit-jerit, mak ada lauk apa mak? Nasi putih doang jerit-jerit, mak ada lauk apa mak? Mana sih mak? Amin. Ada lauk. Ya, tahu ada nasi, udah diam di puasa. Ini ya di puasa. Aduh. Itu udah bisa begitu. Ya, terkenal itu. Anda bilang kalau ente mau jadi orang hebat, berbuat yang hebat, nanti akan terkenal seperti orang-orang yang luar biasa yang hebat. Itu nggak kenal tuh. Ya, seorang wali besar. Pada masanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Amin. Itu karena perbuatan dia luar biasa. Kalau dia jadi wali itu belum hidup. Mak itu lagi pacaran kali. Tahu-tahu kita kenal Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah. Bang, karena perbuatannya luar biasa. Ya. Wudu Isya sampai subuh berarti kagak kentut. Udah kagak kentut berarti Isya sampai subuh berarti dari mulai Isya subuh jarang nggak makan. Nggak minum. Dia makan, dia minum. Pasti kentut, pasti kan kencing. Bang. Ini nafsu lawan. Jadi nama kita jadi indah nanti. Itu. Jadi besar gitu ya. Baru dirakatin sekolah nih, kuliah nih, kerja nih. Dirakatin gue sekolah nih. SMP, SMA, kuliah, gue dirakatin selama gue sekolah. SMP, SMA, atau gue kuliah, gue puasa. Ajarin nanti, gue tirakatin tuh ilmu. Paham? Kenapa itu? Biar nih akal, biar nih hati, nggak masukkan file-file lain, paham ini? Kan kalau di HP ada tuh penghapus tuh, bersihin file tuh, thread, paham? Apa namanya tuh bersihin file, yang penghapus tuh. Iya, hapus data. Biar bisa ngapus data ente, krak. Kalau ente nggak puasa, ente nggak bisa ngapus data ente. Kita akan bingung nih, gila nih HP gue nih nggak jalan-jalan nih, gila banyak virus. Ente akan berasa dengan segenggam HP yang ente pegang, ya berat banget nih, ngatunya virus banget, banyak virus. Kenapa kita nggak berpikir ketika kita berat untuk melakukan segala perbuatan baik, ya segala perbuatan yang manfaat, berat kita nih. Kok kita nggak tapakur ada virus apa yang masuk di otak gua sama hati gua ya? Harusnya kita mikir.
Paham? Ya, ya. Kalau saya kita mikir ada virus apa nih? Sehingga kita belajar kok susah. Ya, sehingga kok hidup susah. Paham ini? Oh, duit seret. Dagang susah. Ada virus apa nih dari kita? Periksa. Ya, itu yang disabdakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinu anfusakum qabla an hisab diri kita tuh. Hisab. Berat banget nih otak nih, hati berat banget. Berat apa? Mikir. Pasti di virus. Kita mengingat omongan orang lain. Virus itu yang gak bawa manfaat. Paham itu? Ya kan? Itu ingat bokin inti itu virus itu. Buang-buangin. Inti gak buangin itu virus. Waduh. Makanya hebatnya para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala sampai apal puluhan ribuan hadis. Ribuan hadis. Apal. Kenapa? Karena gak ada virusnya, paham ini? Tak 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 tak. Apal cepat. Makanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai inti dunia ini ada di hati inti. Dunia ada di akal inti. Di tangan kita dunia. Biar gampang lepasnya. Inti tidur juga nyenyak. Paham? Tidur kita juga nyenyak. Ini tafakur. Yang itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat banget. Makanya nggak ada tuh tulisan tuh. Ya, Rasulullah ketika menerima wahyu, ya disampaikan langsung ke sahabat, nggak ditulis. Tak apa. Iya, dibersihin tuh pikirannya, pel-pelnya udah bersih, jadi gampang masuk. Gitu. Dikala ente diam aja, saling nggak bawa kemanfaatan, itu mikir, waduh, ada virus apa ini? Kok sehingga gue males ya? Itu virus namanya yang masuk akal kita, hati kita virus. Kenapa? Ketika ente sakit zohir, ente sakit zohir nih, yang kemarin tuh kata dalam kitab Nasul Ibad, ente sakit zohir, ya, sakit zohir, sakit panas. Itu dikasih gula, minum teh manis. Tuh teh manis tuh gulanya itu gelas kecil padahal. Dikasih gula 4 sendok, manis banget kan? Diminum, pahit mak. Pahit tuh gua kasih 4 sendok, kasih pahit aja lu. Paham gak ini? Itulah pandangan-pandangan agama atau ilmu-ilmu sekolah atau apapun yang inti hafal, kok nggak masuk ya? Hati kita sakit. Nih lo kok nggak masuk ya? Hati kita sakit. Paham? Allahu Akbar. Wah, inti mau jalanin ini ya, yang semua pandangan daripada Rasulullah SAW itu mau jalanin bawa itu orang hebat inti. Ya, itu nggak ada kesemangatan yang dibilang belajar nggak sekolah, itu nggak kuliah, dibilang selesai kuliah hancur inti. Wajib setiap hari dia belajar. Ini belajar agama, pulang nggak belajar agama, itu udah belajar bisa hancur inti. Wajib yang namanya belajar wajib. Itu ngaji sekedar teori, paham itu? Ini malam, ini teori nih, ini teori. Tak teori. Ya, ketika ente mengingat teori tadi, ente pikir, ente lakukan buru-buru. Itu ketika ente ingat melakukan, itu namanya belajar. Ini belum belajar nih, masih teori. Belajar ya, tak ente rampai rumah dengan rokok sebatang, dengan kopi setengah gelas, tak ente ingetin, tak. Ya, memasang badan gue panas, dikasih teh, gue bilang pahit tuh teh, pahit, lidah pahit, paham, lidah pahit, penyakit zohir tampak, tapi ya Allah penyakit batin. Apa kita nggak takut? Akhir hidup kita
kita nggak merasakan manisnya, lezatnya. Ya, ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu banget. Nggak merasa manis. Karena manisnya ibadah. Manisnya ibadah tuh di dunia. Inti pulang ke rahmatullah itu nikmatnya ibadah. Kalau kita udah nggak ngerasain manisnya kita ya mengucapkan lafaz takbir ya, ketika Allahu Akbar kita sujud nggak ngerasain manisnya, aduh repot. Makanya belajar kenapa ya gue sholat nggak dirasa ya. Harus kan kita berpikir ada virus apa yang masuk ke otak dan hati ya. Ada virus apa ya yang masuk ke otak dan hati. Ini harus tafakur. Oh segala macam ini. Padahal gue tiap hari ngaji. Ada virus. Gue gak masuk. Virus apa itu? Paham itu? Kayaknya kita tirakatin. Bersihin tuh semua. Dengan apa? Saum. Jangan takut. Itu orang puasa gak bakal mati. Gak ada orang cerita puasa mati. Gak ada mati. Tambah sehat badannya, sehat rohani, sehat jasmani, senang. Ya kan Allah beri kamu dua kegembiraan ketika dia berbuka. Yang pertama kegembiraan kebuka, yang ketika dia berbuka. Yang kedua ketika kegembiraan dia bertemu Allah Subhanahu. Kok kita nggak demen? Ya. Wah saya sih ada. Gue cirakatin nih ngaji nih malam nih. Ini malam Senin nih ngaji bos. Gue cirakatin ilmu nih. Pas banget nih malam Senin. Malam ya, kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua cirakatin ilmunya besoknya. Sekelan pas tuh gua kasih besok tuh hari kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, cirakatin ilmu. Niat cirakatin ilmu. Terus macam dah berkah. Itu tuh ya pikir kayak segala berkah. Umayyattaqillah wa yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang ditakwa kepada Allah taala, Allah berikan di jalan keluar dan Allah berikan di rezeki yang datang enggak disangka-sangka. Paham itu? Jadi, tirakatin malam Senin, gue tirakatin nih, ya kan? Besok itu ancam tuh. Jangan takut mati, jangan. Tirakatin. Gitu ya. Malam ingetin lagi, ditulis tuh apa yang diingat di malam, ilmu di malam, ingetin malam. Dia punya buku tulis dan pulpen buat ilmu yang semalam, bukan amalan, ditulis. Oh malam begitu tuh. Dia. Ya apa? Tulis. Ya apa? Tulis. Boh. Paham itu? Kenapa diingat? Tadi dia udah merasa, dia udah tahu nih dengan segala virus-virus yang nyangkut, udah dihapus tuh, truk ingatan jadi wah, paham gak ini? Itu ya, tuh ingatan jadi kuat. Apalagi ilmu agama. Itu. Ya, jadi orang puasa ke hari ke-7, ya ketika dia puasa ke-7 tuh hari ke-7, hari yuk laku. Fihi abwabu jahannam wala tutuh hatta tamat wa ayyamul asar. Ya, tuh hari kalau tutup neraka jahanam tidak ada dibuka kalau belum tanggal 10. Siapa orang dia puasa di hari itu, maka Allah tutup ya 30 pintu daripada kesusahan dan Allah buka ya. Allah bukakan 30 daripada pintu-pintu kemudahan. Tuh puasa, gue puasa ini besok. Pas banget. Umur abeh. Badan sehat. Syukur gue sama Allah Ta'ala dah. Ya kan, syukur sama Allah Ta'ala. Lu itu hidup jangan harapin apa-apa dah. Kita harap ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu kita punya harapan yang lebih segalanya. Padahal nikmat Allah Ta'ala banyak kita ingkarin. Nikmatnya banyak kita ingkarin. Paham itu? Tuh, gitu ya. Itu jadi orang top nih. Tuh, kalau itu mau jalanin tadi tafakur, buangin pel-pel jelek ya. Pel-pel jelek buangin tuh. Kita bisa berasa di HP ada pel kotor, kita bingung counter mana yang bisa benerin keluarin pelnya ya. Siapa yang bisa keluarin pel-pel nih, virus-virus tinggal di HP gue nih. Susah banget, ini HP buyong. Kagak pakai HP. Tapi otak kita nggak jalan, pikiran otak kita nggak jalan, hati kita mati. Kita nggak berasa. Apa ini seorang mukmin? Apa dia seorang yang
mengaku Tuhan Allah Subhanahu wa taala, disebut Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Rasulnya. Tapi dia nggak bisa tenggelam dalam lautan cintanya Allah, dia nggak bisa tenggelam dalam lautan ya cintanya seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu paham itu, gitu ya. Itu. Hari ke-8. Wal yaumus samin. Al yaumal ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Man somma a'tau minal ajrin ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Hari ke-8 diadakan dikatakan ya hari tarwiyah. Siapa orang dia puasa di hari tarwiyah. Dia puasa tuh di hari tarwiyah. Tak puasa di hari tarwiyah. Tanggal 8 daripada bulan Jul. A'ta min ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Allah berikan tuh ganjaran media itu. Yang ganjaran itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya hanya Allah yang tahu, itu di luar persangkaan kita. Lebih daripada permintaan kita. Tambah lagi hari ke-8 Allah Rasulullah alam. Tambah lagi hari ke-8. Ya Allah ta'ala. Puasa bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ini sebaringan puasa ini ilmu yang malam mana dapat, paham itu? Itu jangan kalau puasa sunnah tambahin. Kalau inti puasa sunnah itu tambahin. Inti puasain ilmu yang didapat biar gampang. Ya, tadi ilmu masuk ke diri kita biar gampang sedikit. Yang kita tahu, ya Allah bismillah ya Allah mudah-mudahan bisa jalanin ya Allah. Ada harapan. Jangan nggak ada harapan untuk ilmu. Ya Allah sedikit ilmu ya Allah. Yang jalanin ya Allah. Nih hari tarwiyah. Tanggal 8. Wa yaumat tasi. Hari ke berapa? 9. Alladzi yaumal arafah. Man shoma kana kafaratun lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbilatin wa huwa al yaumul ladzi anjala fi. Hari tanggal 9 yaitu ya yaumul arafah. Siapa orang di puasa tuh? Dia puasa di hari Arafah tanggal 9 di puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi itu. Kan? Top. Anda udah tahu hikmahnya. Kapan lagi nih? Umur masih ada. Itu. Itu jangan ketinggalan nanti. Itu jangan sebuah lewat gua enggak puasa. Ya, kenapa ini kau puasa? Pas banget terus dicabut. Sayyidina malaikat Jibril datang ditanggal ya Allah nggak puasa, coba aja gue puasa nikmat gue dikubur. Bang, dia belum tahu hikmahnya daripada amal soleh. Orang tua pun nggak tahu hikmahnya amal soleh. Paham ini? Orang tua kita nggak tahu anaknya beramal soleh. Kapan orang tua kita tahu anaknya beramal soleh? Ketika orang tua pulang ke rahmatullah. Bener, alhamdulillah ya Allah, anak gua nih malam pada ngaji. Alhamdulillah anak gua nggak ingkar pada Allah. Alhamdulillah anak gua maha banyak kuat banget ya Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi itu makomnya Raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni segala dosa-dosanya berkat anaknya. Ya, yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berkat anaknya yang berakhlak mulia, menjalankan amalan-amalan, ilmu-ilmu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Oh begitu. Inti kita pun tahu ya Allah. Kenapa kita baru tahu? Karena perjalanan kubur, perjalanan yang sangat lama. Umur yang paling panjang, umur kita dikubur pulang ke rahmatullah. Lama itu perjalanan. Dunia bentaran. Kalau kita itu lemah, lahir tolongin. Ya, lahir ditolongin orang. Mati digotong orang. Udah dikubur didoain Apa yang kita mau banggain? Jangan kita pulang sekedar manusia doang. Buat kebanggaan pada Allah dan Rasulnya. Buat kebanggaan pada dunia.
bahwasanya kita nggak cinta Allah doang, kita nggak ajar kita Rasulullah doang, tapi kita jalani amaliyah yang Allah perintahkan, amaliyah yang Rasulullah perintahkan. Nanggung cinta dengan menyebut, kita jalanin amaliyahnya Allah yang Allah perintahkan, amaliyah yang Rasulullah Allah Ta'ala perintahkan, kita jalanin. Bismillah, jalanin. Sehingga termulia seperti wali-wali besar pada masanya. Sayyidina Abdul Qadir Jalani, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya kan? Enggak kita jadi orang mulia. Paham itu? Ada kepengenan. Nanggung ente. Oh elah. Ente baru katakan sibuk ketika ente menjalankan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Rasulullah, baru katakan diri gue sibuk. Maaf ya, gue gak bisa ditemuin. Ya Marus Ali punya pondok kamar waktu di pondok pesantren, kamarnya yang gak bisa keluar. Kamarnya gak bisa keluar. Buat sebadan doang, segini kamarnya. Jadi gak bisa balik. Udah masuk kamar, jalannya mundur. Sampai begitu Cirakat. Dilarang yang masuk kalau gak ada kepentingan. Paham? Inilah amalia-amalia daripada yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan nanti itu terkenal, paham itu? Allah. Jangan nanggung, artinya nuntut ilmu jangan nanggung. Ilmu gak ada masakonya, kurang manfaat, paham itu? Kita nuntut ilmu, itu gak ada capeknya, gak manfaat. Ente astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang-kadang sekolah, tiap hari di jalan sekolah, bawa buku banyak banget, ya Allah. Buku banyak banget, buku setas gede itu anak. Tapi gurunya gak pernah ngomelin, lu belajar gak kata buku? Tas gede itu anak. Ya, dari mulai sekolah SD, kelas SD, SMP itu kelas banyak banget buku. Seperti keledai, seperti himar yang gak enak suaranya. Paham? Jadi belajar, wajibnya belajar. Sekolah di manapun, kuliah di manapun, itu teori. Wajibnya belajar di rumah. Teori itu semua, sekolah SD, SMP, sampai kuliah, itu teori. Ente nggak belajar nggak bisa apa-apa. Ya, jangan sogok guru-guru ente dengan duit. Ketika ente dalam kebodohan, paham itu? Yang penting bayaran lancar, sekolah naik. Bego itu. Paham? Jangan, itu ilmu. Jangan suka ngebarangin. Ya, gue nerima, tapi lu kehancuran, kebodohan yang tidak akan bisa kembali lah. Oh, paham? Ini subhanallah. Ini puasa. Jangan takut, dikerakatin. Tinggal cari terasa sendiri. Ya, mungkin nanti inting aneh nggak ada itu baru puasa, bener kata aneh. Bukan kata aneh jalanin apa yang aneh tahu daripada guru-guru aneh semuanya, semua daripada Rasulullah SAW. Artinya makanya beda ketika inti belajar dengan seorang santri, ya bukan santri, dia nggak pernah ngerasain. Ustadz nggak pernah nyantri, ngajar, nggak pernah ngerasain susah. Dia nggak pernah cerita susah jadinya. Salat yang bener ya, salat yang bener. Bagaimana salatnya? Gitu kan? Ini ngaji yang bener ya, gimana ngajinya? Akhlak yang bener gimana? Ajarin dong. Kan ada kitabnya. Ini ilmu nih. Bukan jadi seorang ustadz yang bukan pernah tahu yang bukan ini nih, ya Allah. Mahal ilmu. Bang ini ya dicerakatin apa yang inti mau cerakatin itu bulan urusan perempuan aja. Oh, gue puasain dia, gila ini. Bila urusan perempuan gue puasain di dia nih. Gue pelet dia, gue puasain. Dia puasa pada kehancuran yang nyata. Kita diingatkan mau seorang perempuan, bukan diingatkan kan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gue puasain nih perempuan. Gue puasain nih dunia. Puasain dunia. Emang dunia punya siapa? Punya siapa dunia? Walillah wa bis samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in. Ya Allah Subhanahu wa taala nih. Allah taala yang kuasa. Wah, hati-hati. Makanya hati-hati nanti nyari guru. Itu enggak sembarangan. Pondok di mana dia? Oh. Ya, mesti jelas silsilahnya. Mau jelas silsilahnya bisa ngajar doang guru. Repot. Enggak selamat ini. Tahu sanatnya di mana dia mondok? Di mana di pesantren? Tuh, harus tahu. Enggak sembarangan.
Ya kan? Dia nggak mondok, cuma bolak-balik musola aja. Ngapain? Wah, itulah ahli ibadah. Bolak-balik masjid, itulah ahli ibadah. Dia pulang nggak bawa pengaruh. Paham? Nggak bawa pengaruh. Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Triliunan ahli ibadah pulang ke rahmatullah, nggak bawa pengaruh. Tapi satu orang alim yang di sana sampai kepada Rasulullah SAW, dia pulang ke rahmatullah. Siapa lagi di kampung? Kemarin-kemarin gue dengar speaker tuh yang ngaji itu bilang ada. Oh, siapa lagi yang ngajar nih? Wah, di masjid itu, di musola itu, di majelis taklim itu ada yang orang yang ngajar enak tuh. Sekarang udah nggak ada. Siapa lagi? Mana? Oh, yang buat terang dunia majelis-majelis ilmu yang di sana sampai daripada Rasulullah SAW, yang masakohnya dia merasakan pahit dan getirnya dia menuntut ilmu, baru disampaikan ilmu. Bah, gitu. Yang orang nggak tahu patah, wah jadi khatib Jumat, wah Allah gila, berkaya, dandanan dan segalanya, wallahu akbar. Merasa orang punya ilmu pada orang bodoh. Paham nanti? Allahu akbar. Jadi zaman akhir ya banyak orang dia merangkai kata-kata yang indah tapi kosong dalam pandangan. Oh, katanya indah-indah tapi kosong pandangan. Seperti tukang obat. Wah, ini enak nih. Obat gatel. Obat gatel gitu. Nah, obat gatel. Ya kan? Obat selangkangan inti obat gatel. Ngapa nih? Nih obat nih. Dia pakai tuh obat. Bukan mungkin bener terus selangkang, mungkin merakrak, ya kan? Oh, merakrak tuh selangkangan kan serem. Paham itu? Gitu ya. Tuh salah beli, ya. Jangan berguru sama tukang obat yang tukang ngomong mulu tanpa tuntunan. Paham itu? Hati-hati, akhir zaman bukan kata Anda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman kasih khutbah qalilul ulama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sembarangan nanti. Oh, sembarangan. Gitu ya. Itu hari keberapa tadi? Hari ke-9? Iya, hari ke-10 sekarang. 10 kan puasa 9. Enggak, hikmahnya. Oh, hikmahnya. Oh. 9 ya, hikmahnya ke 10 berarti ya. Iya. Tadi hari ke-9 ya? Hari ke-9 masih ya? Hari ke-9. Yaumut Tasi. Yaumul Arafah. Man soma hukana kafaratun lisanatin madiyah wa sanatun mustaqbilatin wa huwa alladhi anjala fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadi. Oh, itu turun ayat, paham ini? Turun ayat itu. Jadi keberapa? 9. Hari itu ayat turun. Itu ayat turun, itu masih 9 ya, belum 10 ya. Tuh, ya. Itu puasa itu Allah ampunin dosanya sampai masuk ke tahun yang akan datang. Kan dekat tuh. Ya kan? Ya, habis Zulhijjah, Muharram kan setahun kan? Tahu nggak? Zulhijjah Muharram, bukan tahun miladiah, tapi tahun Hijriah. Ramekan tahun Hijriah. Irang mah besok tanggal 1 mah. Tanggal 1 Zulhijjah. Bisa ujian teh Muharram ini bulan mulia mah. Kasih tahu mah kita puasa mah enggak. Ya, yang banyakkan ini mah. Jangan makan nasi mah. Makan apa mah? Pecahan genteng. Makan pecahan genteng ya kan. Jangan gila loh. Bukan gila mah, bercanda. Kalau gila ada di sini mah. Tuh, di rumah sakit gila. Allahumma sholli ala sallim wa barik alaihi ya Allah. Tuh, turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamani. Turun tuh ayat. Udah Allah sempurnain. Sempurna tuh. Apa yang sempurna? Agama Islam buat itu nikmat, udah sempurna nikmat. Ya kan? Hari Arafah, besoknya baru kon. Wa yaumul ashir, hari ke-10. Yaumul adha man qaraba qurbanan fihi. Wa bi awwali qatratin. Qatrat min dami ghafarallahu lahu min junubihi wa junubu iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bisadaqatin ba'asallahu ta'ala yaumul kiamat aminan wa yakunu mijanhu asqalu min jabalil Uhud. Oh, subhanallah. Hari 10 nih. Kita buka kipatin ayat habis 9 dah, ya kan? Ya, bodo amat ya, ya. Hari 10. Hari ya korban. Siapa orang yang berkorban di hari 10? Ya.
dia korban semata-mata karena Allah Ta'ala, fabi awali qatrah, awal keluar tuh qatrah darah tuh, muncrat tuh darah, car, gitu ya. Pak, qatratan min dami, oparallahu junubahu. Ya, qatrah tadi, darah tadi yang muncrat tadi, Allah ampuni segala dosa-dosa orang yang korban. Bukan dia aja, wa junubu yali, keluarganya juga. Ya, makanya korban sunat dibayar. Tuh. Waman at'ama bih, siapa orang dikasih makanan tuh mukminan, orang mukmin. Atau sedekah atau sedekain. Ya, bisa dokotin ya dengan sedekah daripada hewan korban tadi. Wa sallallahu taala yaumul kiamat. Maka Allah bangkitkan nih orang tadi ini yaumul kiamat yang disedekah daging tuh. Kalau Quran bilang setengah, sepertengah, seperdua. Tambahin dalam ini dalam ilmu Rifatul Ahyar. Ya, yang bagus dua, jangan satu per dua, tapi 2/3 daripada daging yang kita 2/3 buat kita. Ya, 2/3 buat hadiah. Dia paham nih. Orang kadang-kadang nggak paham. Ya, 2/3 buat orang yang motok, yang punya itu korban. 2/3 buat hadiah. Ya, itu panitia. 2/3 buat sedekah. Paham ini? Wah, sembarangan bisa ngasal loh. Hati-hati. Ya, makanya kadang-kadang tukang bodong dibawa semuanya. Jangan, nggak boleh. Kolete pun nggak boleh dibawa. Kita dikasih upah. Tadi dia kitab Rifatul Ahyar. Kalau waktu sekarang nggak bisa kita baca, mungkin di hari malam Kamis. Ya, sampai malam Jumat. Kan malam Kamis sudah masuk 1 ya. Apa-apa masih ketemu ya Piki ya. Ya, masih ketemu ya, masih ketemu 6 hari ya. Kamis 6 hari, gitu ya, 6 hari. Ya, masih ketemu 6 hari. Iya. Terus tadi tuh orang yang tadi dia dimotong tuh di awal daripada inti sunah nih. Tanggal 10 Zulhijjah habis sholat Idul Adha. Inti sunah keluarin darah, bukan motong kambing aja, bukan motong sapi aja. Yang penting inti keluarin darah, ayam inti potong. Paham itu? Inti sunah nih keluarin darah, muncatin tuh darah. Gitu ya? Inti nggak bisa beli kambing nih, awal pertama inti sunahin tuh, muncatin darah. Sunahnya keluarin darah, paham inti? Ini bukan bahasa binatang, paham inti? Sunah pertama keluarin darah. Beli ayam, jangan pasrah ke orang bego, paham inti? Nanti inti nggak tomak jadinya, nggak mikirin kambing, nggak mikirin, ente udah nyate gue di rumah, udah muncatin darah. Paham inti? Itu darah yang keluar tuh tadi itu ampunan buat kita dan keluarga kita. Darah yang kita darahnya aja, bukan korbannya, paham inti? Itu disunahin itu. Sunah di hari abis pulang sholat Id tuh, di sholat pulang Id itu sunah tuh. Keluarin darah. Paham? Beli ayam. Jadi ente nggak tahu mau mikirin kambing, mikirin sapi, bukan sapi ente. Bukan kambing ente, kambing orang. Paham? Ente kan nunggu disedekain. Paham? Ente paham nggak? Orang yang berhak disedekain, apa yang disedekain? Orang hina. Paham ente? Belajar dong kita bersedekah. Itu belajar kita bersedekah. Tangan yang di atas lebih cakep dibanding tangan di bawah. Kenapa yang tangannya di bawah? Tangannya nggak bisa ke atas. Kenapa? Kena penyakit. Apa itu? Stroke. Poka-poka deh. Nggak bisa ke atas tuh. Allahu Akbar. Itu sunnah ya. Itu buat keluarin darah tuh. Sunnah. Dia beli ayam. Keluarin darahnya. Itu sunnah tuh. Itu sunnah. Jangan kayak golok potongnya. Hilang palingnya. Nggak satu haram jadinya. Wah, kalau potong kambing, dia potong ayam. Wah, kayak sunnah. Aja. Pale tengkorak tuh, bukan pale ayam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terusin kan nih, Pik? Rifatul Ahyar. Hah? Terusin kagak? Rifatul Ahyar. Usah ya. Gitu ya. Terus tadi itu ya. Ya, wa yakunu mijanu asqalu min Jabal Uhud. Allah beratin tuh timbangan orang yang korban tadi tuh dikorban tuh. Ini semata-mata kata Allah. Hati orang nih, hati ilmu. Lu jangan niat korban aja. Ntar korban jadi ngajar. Bego. Lu jangan bicara korban doang. Kenapa lu nggak bicara sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, puasa Senin Kamis. Giran korban ngomong begitu. Ada apa lu? Paham? Ini
Di sini yang maksud ini najar sini orang tuanya, nah langsung dibuka aja dah, ya kan? Biar dipaham dah dikit, tapi urusannya besok ya, itu biar paham. Borong. Lu jangan jalan-jalan sama korban. Wah, kan jadi najar. Nah, lu sholat sunnah kok beliau puasa Senin Kamis. Lu lupain tuh semua. Ngaji ini malam yang wajib, nuntut ilmu nih malam yang wajib. Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bukan sunnah lagi, fardu ain, bukan fardu kifayah lagi, bukan sunnah kifayah lagi, fardu ain. Kalau boleh ini faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya nuntut ilmu. Lu lupain, gila lu yang sunnah lu repot. Wah elah. Ya kan? Orang tadi tuh nggak ada biji pelere tuh, dicari sekenat tuh, jadi ngomong sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad nih. Jadi biar tahu ya, tuh kasih tahu dulu. Besok terusannya besok. Aduh, nah ribet. Harus tahu nih. Nih, dikatakan ajar nih. Kang wasiat wala yaju anil mayyit ala asoh ila an yusoh biha naam tajudu niyatin anhu biha aina bin nazrin. Paham ente? Itu biar paham. Ngasah seorang mayit di niatin korban, ngasah. Ya. Illa ayusoh kecuali di wasiat ini yang dinamakan naam tajudun niatin anhu biha ainahu bin nazrin. Ini namanya najar, biar pahamin deh. Itu namanya najar. Mak gue tuh meninggal, diwasiatin sama gue. Itu namanya najar. Tuh. Ya, paham? Kalau ada yang meninggal duluan tuh, yang gendut, namanya najar Amir. Yeah. Coba gua enggak, Bang. Coba, Bang, gitu. Itu namanya najar. Jadi nggak ada orang nih buat ibu gua meninggal. Ntar dulu. Ibu lu wasiat kagak? Karena nggak sah nih korban. Kalau ibu lu nggak wasiat, babe lu wasiat kagak? Karena nggak sah nih korban. Ya, wasiat. Ntar dulu. Gua tanya dulu. Lah anak lu berapa ya? Keluarga emak lu berapa ya? Ada 7 gua tanya. Bener gak emak lu wasiat? Kenapa? Nanti bisa jatuh sedekah, paham itu? Nggak jatuh korban, paham? Itu nggak sembarangan. Jadi bukan satu orang doang coba saya. 7 dia tanya. Tuh. Ya, gitu 7 dia ditanya 7 nya. Tuh, enggak deh nggak wasiat. Tuh. Terus duit kan buat kita berempat, bertujuh. Ah, dasar orang gila lu. Buat itu dia nggak beli kambing. 3,5 bagi 3, bagi 7. Nah, 3,5 bagi 7. Halal hukumnya nggak apa-apa kalau dia nggak punya duit, kalau dia susah. Tuh, kan yang wajib korban yang ngusir, yang dia duitnya ada. Tuh, yang nisopnya lebih, yang wajib korban. Yang susah nggak beli korban. Tuh, beli aja. Tuh, itu nggak beli kuat ayam jago, ayam kampung. Nanti ke pasar jongkok, beli ayam negeri yang kecil. Tuh. Keluarin darahnya tuh, cek. Yang negeri yang kecil tuh dikeluarin darahnya. Gak kuat ya Allah. Allah gak ngerti gak? Allah ini si Fulan. Nanti jangan pasrah jadi orang. Ya Allah, ini gak boleh kuat nih ayam jago mahal. 50. Ah, ini beli ayam negeri dah. Nah, goceng dapat 2. Yang warna ada merah ya kan, ada kuning, ada hijau. Korban dah. Allahu Akbar takbir. Tapi ini gila. Lu jangan sembarangan gila. Ini ada kitabnya nih. Boh, kitabnya. Darahnya dikit banget ya. Kali darahnya tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatihah.